Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Ratna dengan nomor induk mahasiswa 2520000, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 dengan program studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MTS Muhammadiyah Kambelu dengan materi klasifikasi makhluk hidup pada subkonsep makhluk hidup atau benda mati. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Karena sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar dimulai. Kenapa pulpen dan meja dikatakan benda mati sementara bunga hias dikatakan benda hidup? Satu orang jawab, siapa? Ayo silakan. Karena meja, pulpen dengan meja tidak bisa bergerak kecuali diangkat oleh manusia, dan kalau bunga bisa bertumbuh. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, yang mana pada subkonsep makhluk hidup atau benda mati. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati. Menemukan persamaan antara benda mati berdasarkan ciri-cirinya, yang mana antara benda mati dan benda hidup apakah memiliki persamaan berdasarkan ciri-cirinya. Oke?
menyaksikan video yang mana tentang klasifikasi makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup atau benda mati, ya kan? Selanjutnya nanti masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti Ibu Guru akan membagi kelompok dalam 3 kelompok, yang mana kelompok pertama Said, Muhammad Sabir, Nur Masni, Safa dan Putri. Kelompok 2 Rani. Mari kita keluar sejenak di lingkungan sekolah atau halaman sekolah untuk mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati. Kemudian kita membandingkan benda hidup dan benda mati berdasarkan ciri-cirinya. Ayo, di situ tertera nama dan nama-nama kelompok. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang mana tentang mengidentifikasi makhluk hidup dan membandingkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Terus Anda meletakkan nama berdasarkan kelompoknya dan mengamati benda yang ada di depan Anda di sekitaran pot ini masing-masing. Jadi kelompok 1 di pot ini catat dan diskusikan dengan kelompok Anda apa yang Anda temukan di pot bunga tersebut. Apa saja? Anda mencatat, tidak usah ikut kolom atau urutan yang ada, namun Anda catat di situ apa yang Anda temukan saja, tidak terbatas, tidak terbatas. Jadi tidak usah mengikuti angka yang ada dalam kolom. Karena dia sudah beli, maka dia katakan benda mati. Benda mati, benda mati. Iya. Identifikasi makhluk hidup dan membandingkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 28. Nanti tariknya sudah. Sudah toh? Yang itu di pertanyaan di bawah, bandingkan makhluk hidup atau benda mati berdasarkan
berdasarkan ciri-cirinya, bandingkan. Iya. Ada di belakang saya. Ini kau tuh pilih-pilih. Nanti di situ ada membandingkan. Nanti yang ini dijawab. Sambil belum sore. Iya. Nanti kita selesai. Kemudian kemudian diskusikan hasil pengamatan Anda, apa yang Anda temukan di lokasi pengamatan Anda, benda apa saja yang Anda temukan, kemudian bandingkan berdasarkan ciri-cirinya. Ini bes. Iya, tarik garis, berdasarkan ciri-cirinya. Iya sayang, karena yang ini di belakangnya dia punya ciri-cirinya, enggak betul saja di belakang. Balik berubah harusnya. Itu bernafas, toh? Iya, terkiar saja. Terkiar seluruh saja. Iya sudah, hubungkan hati. Iya, bandingkan benda yang Anda temukan. Bandingkan makhluk hidup atau benda mati yang Anda temukan berdasarkan ciri-cirinya. Yang Anda temukan di pot ini tadi apa saja? Iya, ditulis ulang di dalam tabel itu, kemudian bandingkan berdasarkan ciri-cirinya. Jelas? Anda identifikasi tadi apa saja? Makhluk apa saja? Makhluk apa saja? Ada benda mati dan benda hidup? Ada. Berarti Anda cantumkan di situ berdasarkan ciri-cirinya. Oke. Catat ulang apa yang Anda temukan, kemudian bandingkan berdasarkan ciri-cirinya. Yang lain? Jadi berdasarkan hasil identifikasi yang kalian lakukan, dicatat kembali di tabel itu. Nah, yang itu sudah selesai. Tapi untuk hasil identifikasinya tadi tulis berdasarkan ciri-cirinya. Jadi Anda bandingkan berdasarkan ciri-cirinya. Dengan tertib berdasarkan kelompok masing-masing. Ayo. Berdasarkan kelompok masing-masing. Ayo.
lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengamatan kami dan diskusi kami di luar halaman sekolah tadi. Oke, baik, terima kasih. Tentang gaya hidup, semut dapat bergerak dan bernafas. Kulit snake tidak dapat bergerak ataupun bernafas. Laba-laba mempunyai alat bergerak dan pernapasan, sedangkan kacat-kacat tidak dapat bergerak ataupun berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengamatan yang tadi kita diskusi di luar halaman. Benda hidup: rumput, semut, lalat, cacing, serangga. Dan benda tak hidup: batu, tanah, plastik, kaca, paku, dan sendok. Ciri-cirinya adalah tanah tidak bisa tumbuh dan berkembang. 2. Batu tidak bisa bergerak. 3. Paku tidak bisa bergerak. Dan sendok bisa berpindah tempat dan bergerak. Dan kaca tidak bisa bergerak. Ciri-ciri benda hidup: rumput bisa bertumbuh. 2. Semut bisa berkembang biak. 3. Lalat bernafas dan bergerak. 4. Cacing bisa bergerak dan bernafas. 5. Serangga bisa terbang dan bernafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Nanti yang mau bertanya sebutkan nama, dari kelompok berapa, dan mau bertanya di kelompok yang mana. Oke, silakan. Masing-masing kelompok pertanyaannya satu pertanyaan. Yang mau bertanya silakan ajukan tangan. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 1?
Benda mati adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Mereka tidak melakukan proses-proses biologis yang dimiliki makhluk hidup, yaitu tidak bernafas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa tumbuh dan berkembang. Oke, ada tambahan dari kelompok. Oke, silakan Asma. Dan tidak bisa mengeluarkan zat sisa, tidak tersusun dari sel, dan tidak bisa berinteraksi terhadap alam. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulan yang sangat bagus. Oke, selanjutnya Ibu minta tulis satu hal mengenai materi kita hari ini, yang mana merupakan wujud kecintaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta dan lingkungan. Tulis satu hal. Tulis di kertas. Ayo tulis di kertas masing-masing saja. Tulis satu hal mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yang mana merupakan wujud kecintaan kita terhadap alam. Yang mana dalam hal ini Allah merupakan Sang Pencipta. Materi kita hari ini. Iya, satu galon satu alam. Ayo tulis. Sudah? Kelompok satu sudah? Oke, kelompok satu. Kelompok dua. Tulis satu hal mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Oke, baik, teman-teman, mari kita merenungkan pentingnya memahami ilmu, dalam hal ini ilmu pengetahuan serta lingkungan di sekitar kita, sehingga kita dapat menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Oke, materi kita pada hari ini sampai di sini. Pertemuan kita untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya tentang klasifikasi dan kunci determinasi. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita membaca doa.